wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Sakinawaji, SPC MSc, salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya, Makassar. Sebagai dosen, saya berkewajiban untuk memenuhi tugas Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan kepada Anda terkait dengan kinerja saya dalam pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah psikologi belajar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu psikologi pendidikan, sehingga mahasiswa wajib untuk menelusuri psikologi pendidikan terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan program psikologi belajar. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami teori dan konsep psikologi dalam konteks pembelajaran, sehingga mahasiswa diharapkan dapat mampu memahami informasi dan permasalahan terkait dengan perilaku belajar. Adapun sub CPMK untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengemukakan kembali definisi dari belajar. Yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan pendekatan dan konsep dari teori belajar, yaitu behavioristik, kognitif, humanistik, dan konstruktivistik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan teori dalam belajar dalam lingkup pendidikan. Adapun metode pembelajaran yang ada di mata kuliah psikologi belajar ini antara lain oral presentation, di mana itu adalah sebuah proses transfer informasi dari dosen ke mahasiswa secara oral. Kemudian ada presentasi kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti akan dibagi ke beberapa kelompok. Ada yang menjadi kelompok penyaji dan ada juga yang menjadi kelompok audiens. Di mana kelompok penyaji ini tugasnya untuk memahamkan si kelompok audiens ini. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi kelas. Jadi diskusi kelas ini nanti akan dilaksanakan setelah presentasi kelompok selesai. Nanti dosen akan memfasilitasi diskusi kelas ini. Kemudian ada belajar mandiri. Jadi mahasiswa juga dapat kembali belajar secara mandiri dimanapun mereka berada, baik di rumah, di perpustakaan, dan lain sebagainya. Media pembelajaran yang digunakan dalam psikologi belajar antara lain UAJM e-learning, yaitu rancangan dari universitas ya LMS, agar mahasiswa dan dosen itu dapat berbagi informasi, materi, dan melakukan diskusi secara daring. Selain itu, penugasan, kuis juga dapat diakses melalui Universitas Atmajaya Makassar e-learning tersebut. Media pembelajaran berikutnya sudah pasti buku. Jadi buku yang kami gunakan ini adalah referensi internasional. Ada 3 buku. Yang pertama disusun oleh Driscoll, kemudian buku yang kedua disusun oleh Chang, dan buku yang terakhir itu disusun oleh Gradler. Kemudian media pembelajaran selanjutnya itu adalah PowerPoint dengan bantuan program Canva. Jadi PowerPoint ini berisi poin-poin penting yang akan di-share kepada mahasiswa nantinya. Dan yang terakhir, assessment. Jadi saya melakukan 2 assessment, assessment kognitif dan assessment afektif. Assessment kognitif ini berupa pre-test dan post-test. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, saya akan bertanya terkait dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian post-testnya berupa setelah materi itu diajarkan. Kemudian asesmen kognitif selanjutnya berupa penugasan dan kuis. Untuk asesmen afektif, saya melakukan observasi kepada mahasiswa terkait dengan keaktifannya di kelas dalam pembelajaran, kemudian bagaimana inisiatif bertanya, menjawab mahasiswa di dalam kelas. Inilah tadi deskripsi mata kuliah psikologi belajar yang telah disusun dalam rancangan pembelajaran 1 semester.
yang nantinya akan di breakdown ke dalam 16 kali pertemuan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana proses belajar mengajar yang saya lakukan. Mari kita saksikan bersama. Oke, selamat pagi. Pagi. Apa mau sekali? Belum kapan? Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, mata kuliah apa ini? Jangan sampai ada yang sama kelas. Oke, ini mata kuliah psikologi belajar ya. Pertemuan keempat. Ada yang ingat materinya? Pertemuan hari ini? Oke, mana? Oke, jadi hari ini adalah tentang operan conditioning di pendekatan behavior listrik. Kita akan bahas tentang itu. Sebelumnya, kan sudah dibahas tentang materi pendekatan behavioristik juga untuk teori classical conditioning. Oke, kemarin kan sudah lagi ya kelompoknya, kelompok presenter, kelompok audience. Ini sudah belum berdasarkan audience dan presenter? Sudah. Oke. Kita tanya dulu ya terkait dengan materi kita yang sebelumnya, yang pekan lalu. Untuk audiens dulu. Audiensnya ada di mana? Oke, sini ya audiensnya. Oke, untuk audiens saya coba tanya terkait dengan teori yang kita bahas sebelumnya kan classical conditioning. Oke. Classical conditioning itu isi teorinya seperti apa sih? Oke, yang paling semangat deh, Ici, silakan. Jadi dari presentasi lalu yang membahas tentang classical conditioning, saya memahami bahwa dalam classical conditioning itu terdapat beberapa komponennya. Yang pertama ada general stimulus, di mana stimulusnya itu tidak memiliki makna atau efek pada individu. Yang kedua yaitu animation stimulus atau proses stimulasi ini secara alami itu memunculkan respon tanpa perlu dipelajari sebelumnya. Selanjutnya ada conditioning respon, di mana respon alami itu yang muncul karena adanya CS atau animation stimulus. Selanjutnya ada conditioning stimulus atau CS, di mana stimulus ini yang awalnya netral, tapi karena sering dipasangkan dengan CS, jadi mampu menimbulkan respon tertentu. Jadi ada conditioning respon atau CS, di mana respon yang muncul itu diakibatkan karena CS, conditioning stimulus. Setelah proses yang terjadi, responnya Oke, baik. Bagaimana kelompok presenter? Sudah benar penjelasan dari audiens? Oke, sebentar ya. Oke, kita tinggalkan ke dari audiens. Ya, kita coba ke presenter dulu. Jangan sampai karena sudah presentasi ya pekan lalu, akhirnya sudah hilang juga materinya. Untuk presenter saya coba tanya ya terkait dengan asumsi dasarnya teori dari classical conditioning-nya Pavlov. Tadi kan sudah perempuan ya. Oke, yang kode silakan. Jadi pertanyaan tadi itu asumsi dasarnya classical conditioning. Jadi asumsi dasarnya classical conditioning itu ketika jadi manusia dan hewan itu bisa belajar melalui asosiasi. Yaitu ketika stimulus sering muncul bersama maka menunjukkannya. Akibatnya stimulus yang awalnya netral bisa munculkan respon sebelumnya hanya muncul karena stimulus alam fisikanya itu ada stimulus ada respon. Oke, jadi kalau Pavlov kemarin kapan ada stimulus individu pasti akan merespon. Jadi misalnya ya, saya pegang pundak kalian, ya, pundak salah satu teman kalian akan merespon sesuatu, apakah dia kaget atau bahkan menjauh dan lain sebagainya.
Itu adalah salah satu bentuk dari respon. Jadi stimulusnya saya menyentuh, responnya mungkin dia kaget, ketika dia menjauh. Ya, oke. Sebelum masuk ke materi behavioristik ya, untuk yang operant conditioning, kita sama-sama dulu untuk membaca tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Jadi yang pertama itu menjelaskan pendekatan behavioristik dalam pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan teori operant conditioning. Yang ketiga, menjelaskan perilaku belajar dalam konsep teori operant conditioning. Kemudian yang terakhir itu membedakan konsep teori pembelajaran ya dalam pendekatannya behavioristik. Jadi harapannya setelah materi hari ini selesai, itu kalian bisa menjelaskan pendekatan behavioristik ini, kemudian kalian sudah benar-benar paham terkait dengan operant conditioning, kalian bisa membedakan akhirnya di pendekatan behavioristik itu kan ada beberapa ya, ada klasikal dengan ada operant conditioning, kalian bisa membedakan nih asumsi dasarnya apa, isi teorinya seperti apa dan sebagainya. Oke, paham ya? Oke, instrumental conditioning atau operant conditioning itu adalah jenis pembelajaran di mana perilaku itu dikendalikan oleh konsekuensi. Ya, jadi setiap kita berperilaku, konsekuensi itu ikut di belakangnya kita. Atau bisa juga kita bahasakan akan ada hasilnya. Ketika misalnya kita lari, kemudian kesandung jatuh. Itu adalah konsekuensinya kalau kita berlari. Kemungkinan akan jatuh, akan ada konsekuensinya. Nah, asumsi dasar dari operant conditioning ini itu adalah ada perilaku pasti akan diikuti oleh konsekuensi, entah itu konsekuensinya positif atau konsekuensinya negatif. Kita tidak bisa menghindari konsekuensi ketika kita berperilaku, itu pasti akan ada. Nah, dengan pemikiran yang seperti itu betul-betul dari pemikiran operant conditioning. Itu adalah pendekatan operant conditioning. Ya. Oke. Kemarin yang jadi presenter hari ini tugasnya untuk menjadi audiens. Ya, jadi kita akan mendengarkan presentasi dari perwakilan kelompok presenter hari ini. Dia akan menjelaskan terkait dengan kemarin saya kasih tugas terkait dengan spinner box ya, terkait dengan spinner box dan tikus ya. Kalau teorinya classical conditioning kemarin yang Pavlov, dia kan menggunakan anjing ya. Nah, kalau Skinner dia menggunakan tikus. Nah, siapa yang Stefan silahkan maju sebagai perwakilan ya, sebagai perwakilan presenter. Jadi, saya Stefan ini sebagai perwakilan dari kelompok Skinner yang mendalami jadi ada 4 kondisi instrumental yang terjadi. Yang pertama itu positif reinforcement. Jadi kita itu meninggalkan perilaku dengan cara memberikan stimulusnya itu yang menyenangkan. Kemudian kalau negatif reinforcement itu kita juga ingin meningkatkan perilaku tapi dengan cara menggunakan stimulus yang tidak menyenangkan. Terus kalau punishment itu kita ingin menurunkan perilaku tapi dengan cara memberikan konsekuensi. Kemudian kalau extension itu penurunan frekuensi perilaku ketika perilaku tersebut tidak lagi berkuat karena dia tidak mendapatkan hasil yang
Jadi dalam sebuah course ini ada sebuah tikus, tikus. Jadi bisa terjadi positive reinforcement, bisa juga terjadi negative reinforcement. Nah, kalau positive reinforcement itu tikusnya menekan luas, maka akan menghasilkan makanan, memunculkan makanan. Ya. Nah, itu disebut positif reinforcement karena dia ingin meningkatkan perilaku menekan luas dengan cara menghasilkan stimulus yang menambahkan stimulus yang menyenangkan. Terus kalau negatif reinforcement dia juga menekan luas, tapi dia tidak mendapatkan semacam itu seperti itu. Jadi kenapa dia negatif reinforcement? Karena dia ingin meningkatkan perilaku menekan luas, tapi dia menghilangkan stimulus yang tidak digunakan itu semacam itu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh duduk kembali. Oke, tadi sudah dijelaskan ya sama presenter, perwakilan dari presenter terkait dengan teorinya Skinner ya, teori dan program conditioning melalui Skinner box eksperimen. Nah, ada yang mau tanyakan ke presenter, audience? Ada yang mau bertanya terkait dengan Skinner box? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti dosennya ya. Tadi kan ada empat istilah dalam operan conditioning. Ada positive reinforcement, ada negative reinforcement, punishment, dan extinction. Oke, untuk yang positive reinforcement itu apa? Oke, silakan Pak. Oke, benar ya? Jadi kalau positive reinforcement itu kita menambahkan sesuatu yang menyenangkan. Oke? Nah, untuk negative reinforcement, Tiffany, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi kalau negative reinforcement itu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan agar perilakunya meningkat. Nah, contohnya itu mungkin seperti seorang siswa disita untuk tidak mengerjakan tugas karena itu kan yang dia tidak suka. Nah, untuk mengerjakan tugas rumah tambahan karena sudah belajar di kelas. Hal ini membuatnya rajin belajar di kelas karena untuk menghindari dari tugasnya itu, jadi dia makanya dikasih. Bisa dia. Oke. Nah, jadi poin penting dari negative reinforcement adalah apakah dia menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu? Dia mengurangi sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga konsekuensi dari perilakunya harapannya kita pasti akan meningkat perilaku yang kita inginkan. Seperti itu ya. Jadi kalian harus benar-benar paham bahwa reinforcement positif dan negatif itu adalah ketika dia positif kita menambahkan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kalau dia negatif kita mengambil sesuatu yang tidak menyenangkan. Paham sampai di sini bedanya? Oke. Nah, supaya lebih paham lagi teorinya
dirangkum seperti ini. Jadi positive reinforcement, ya, si positive reinforcement itu dan negative reinforcement itu fungsinya untuk menguatkan perilaku, ya. Sedangkan punishment dan extinction fungsinya adalah melemahkan perilaku. Kalau extinction itu kan dia padan ya. Kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, extinction itu adalah pemadaman. Jadi ketika misalnya sudah tidak ada penguatan sama sekali, perilaku yang dulunya dia kuat itu akan melemah dengan sendirinya. Itu extinction. Kalau punishment, ada perilaku yang tidak kita sukai, kita mau melemahkan perilaku itu sehingga kita kasihkan dia hukuman. Tidak dikasihkan makanan camilan kalau sore kalau dia tidak tidur siang misalnya. Jadi anak akan belajar, oh kalau saya mau dapat camilan, saya harus tidur siang. Itu penguatan-penguatan. Oke, kemudian selanjutnya penguatan itu ada jadwal-jadwalnya sebenarnya. Jadi semakin kuat penguatannya, ya penguatan itu semakin kuat itu tergantung dari kapan kita kasihkan si reinforcement itu kepada anak, kepada peserta didik. Ya. Nah, yang pertama ada yang namanya fixed interval. Jadi namanya fixed interval artinya interval waktunya itu jelas kapan kita mau kasih penguatan. Ya. Jadi kita memperkuat perilaku pertama setelah waktu tertentu terlewati. Contohnya kira-kira seperti apa? Oke, silakan. Nih. Kalau interval itu misalnya guru memberikan tulis ya dengan pelajaran supaya siswa itu dapat aktif bercakap sama pelajaran. oke, benar ya. Contohnya begini. Setiap akhir mata kuliah deh ya, supaya lebih relevan dengan kalian. Setiap akhir mata kuliah saya khususnya biasanya saya kasihkan oleh-oleh. Entah itu kuis atau tugas. Kalau tugas kan enak ya, bisa dibawa pulang, bisa dikerjakan di rumah dan sebagainya. Tapi kalau kuis harus selesai pada saat itu juga. Nah kalian sudah tahu nih, sudah jelas. Oh sebentar kasih ibu akan kasih oleh-oleh ini. Sudah jelas waktunya. Itu namanya fixed interval. Itu adalah penguatan sehingga kalian bisa siap untuk belajar. Paham ya? Sampai sini? Oke. Kemudian yang kedua itu ada variabel interval. Variabel interval itu adalah waktunya berbeda-beda. Ya, jadi kita memperkuat perilaku setelah sejumlah waktu yang beragam, ya, bervariasi itu terlewati. Contohnya kira-kira apa? Ayo. Oke, silakan ya. Yang ibu melakukan pemeriksaan dadakan dari siswa yang tidak dibuka begitu. Oke, jadi biasanya sidak ya. Kalau biasanya di anak-anak sekolah, anak SMA kan biasanya tidak boleh bawa kosmetik, ya, tidak boleh bawa komik dan lain sebagainya. Atau mungkin ada sekolah yang tidak boleh bawa handphone. Nah, pihak sekolah biasanya akan menyusun kapan dia mau melakukan sidak. Jadi pemeriksaan tidak tentu kapan, belum tentu 2 bulan kemudian, bisa jadi langsung besok atau mungkin 3 hari kemudian dan sebagainya. Jadi tidak menentu kapan. Jadi waktunya itu beragam. Oke, kemudian yang ketiga ada fixed ratio. Jadi kalau fixed ratio, jumlah
dari perilaku yang diinginkan itu jelas, yang fix. Jadi jumlah yang sudah ditentukan itu fix. Untuk memperkuat perilaku itu setelah sejumlah perilaku yang diinginkan, ya itu dimunculkan. Contohnya kira-kira apa? Ya silakan. Oke, boleh menggunakan faktor ekonomi, ya. Misalnya, kita kasih stiker buat anak-anak ketika misalnya dia sudah selesai 5 nomor soalnya. Oke, kita kasihkan dia sesuatu, kita kasihkan dia stiker bintang. Oke, itu masuk di fix rasio karena jumlahnya jelas. Kapan kamu selesai 5? Oke, saya akan kasihkan kamu sesuatu. Kalau dia selesai 10, oke, tambah lagi 1. Dia 15, ditambah lagi 1. Jadi jelas, fix. Dan jumlah perilaku yang diinginkan itu fix. Oke, kemudian yang keempat, ada yang namanya variabel rasio. Kalau variabel rasio, artinya jumlah perilaku yang diinginkannya itu beragam. Nah, jadi kita memperkuat perilaku setelah sejumlah perilaku yang tidak dapat diprediksi. Contohnya, ya, silakan. Oke, yang lain? Ada yang pernah main di time zone? Oke, pernah ya? Nah, permainan-permainan yang ada di time zone, ya, slot machine, ya, atau contohnya judi deh, judi. Makanya ketika misalnya kita bermain judi, ketika kita menang, kita pasti akan ingin mencoba lagi dengan harapan bahwa siapa tahu menang lagi, ya, itu. Jadi sama, jadi judi, ya, itu dia menggunakan pendekatan instrumental conditioning dengan schedule yang variabel rasio. Jadi ketika misalnya kita menang, kita ingin coba lagi nih, kemudian kalah, masih ingin coba lagi. Kenapa? Siapa tahu setelah ini saya menang nih. Jadi keinginan untuk melakukan terus-menerus itu terjadi karena variabel rasio tadi. Jadi motivasi untuk terus melakukan hal itu lebih besar akhirnya. Jadi hati-hati ya. Oke, sudah? Oke. Oke, kayaknya sudah masuk semua. Untuk pekan depan kita sudah masuk ke pendekatan kognitif. Ada yang ingat materi pekan depan? Ya? Oke, teori medan. Jadi silakan nanti ya presenter, kelompok presenter dan kelompok audiens dipersiapkan kembali dirinya untuk mempresentasikan hasil diskusi kecil dari kelompok masing-masing. Oke, kalau sudah saya tutup